kita mengedepankan preventif dan preemptif itu dengan program prioritas Bapak Kapolri, yaitu Virtual Police. Virtual Police buatan polisi sudah berlaku, yaitu untuk mengawasi media sosial. Polri mulai menjalankan program Virtual Police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya. Penjelasan terkait Virtual Police disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Rabu 24 Februari 2021. Dia menjelaskan tugas dari Virtual Police adalah mengawasi konten yang bertebaran di dunia maya. Saat ada yang bersinggungan dengan konsekuensi hukum, kata Agus, maka petugas akan memberikan peringatan. Jika masih membandel, petugas akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap pengelola akun. Kabareskrim Polri akan memberikan warning kepada akun tersebut. Informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal, misalnya ujaran kebencian, mohon segera dihapus, terang dia. Jika masih membandel, lanjut Agus, petugas akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap pengelola akun. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan keberadaan Virtual Police tidak untuk mengekang kebebasan bersuara lewat media sosial. Pertama, berkaitan dengan virtual ini, saya rasa tidak akan mengekang ya. Kita tidak membatasi, semua orang ngomong boleh kok, tutur Argo. Menurut Argo, Virtual Police bertugas mengawasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Itu pun dengan penanganan dalam bentuk edukasi. Kalau mengarah pada pidana gimana? Kita boleh enggak sih kasih tahu? Kalau kita masih menerima langsung tindak lanjut, boleh tidak? Kita akan ada upaya membuat edukasi. Makanya selain polisi, ya juga harus orang lain yang sama-sama mengedukasi juga ke temannya. Jadi tidak diserahkan kepada polisi saja, papar Agus. Kabareskrim Polri menekankan tugas Virtual Police juga melibatkan para ahli sehingga upaya antisipasi adanya pelanggaran pidana oleh pengguna sosial media dapat maksimal dan berkeadilan. Jadi sama-sama kita memberitahu dengan adanya dunia maya ini biar bersih, tidak terjadi saling fitnah, saling ejek dan sebagainya. Dan polisi pun akan melihat ada ahli yang dilibatkan. Kalau itu termasuk kritik dan kita tidak masuk, kita akan ada ahlinya. Berikut tutur Kabareskrim Polri. Sejauh ini, semenjak diberlakukan Virtual Police, sudah kirim 12 peringatan ke akun media sosial. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan sebanyak 12 kali melalui direct message ke akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi hoax atau palsu. Adapun ini dilakukan sebagai kerja Virtual Police dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Peringatan tersebut dilakukan pada Rabu 24 Februari 2021. Pada tanggal tersebut dikirimkan melalui DM atau direct message sebanyak 12 peringatan Virtual Police kepada akun medsos. Kami sudah mulai jalan. Dia juga menjelaskan langkah ini dijalankan untuk menindaklanjuti surat edaran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Nantinya, Ditip Cyber Bareskrim Polri melakukan patroli cyber untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoax atau hasutan. Polri akan berikan 2 kali peringatan sebelum penindakan. Sebelum memberi peringatan secara virtual, pihaknya telah meminta kepada ahli pidana, ahli bahasa maupun ahli IT. Dengan demikian, peringatan virtual dilakukan atas pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik Polri. Pesan peringatan itu dikirimkan 2 kali ke warganet yang diduga mengunggah konten hoax maupun ujaran kebencian. Tujuannya, dalam waktu 1 kali 24 jam konten tersebut dihapus oleh si pengunggah. Jika unggahan di medsos tersebut tidak juga dihapus oleh pengunggah atau pemilik akun, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Jika peringatan kedua tetap tidak dipatuhi, maka pengunggah atau pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Penindakan jadi langkah terakhir Polri. Slamet menegaskan penindakan adalah langkah terakhir penanganan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, edukasi, kemudian peringatan virtual,
Setelah dilakukan peningkatan virtual, kami lakukan mediasi. Setelah restoratif justice lanjut selamat baru dilakukan laporan polisi, sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang cyber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice sehingga tercipta ruang cyber yang bersih, sehat, beretika, dan produktif.